itu ya betul-betul menggunakan akalnya untuk keselamatan akhiratnya, bukan menggunakan akalnya untuk mendolimi saudaranya, menggunakan akalnya untuk mengekalkan kekuasaannya yang dolim misalnya saja. Enggak, bukan itu. Ya. Oh, kekuasaan itu kan titipan lah ya. Cuma sayangnya kemudian disulap sekali di situ, merombak yang tadinya itu titipan Allah menjadi hak pribadi. Jadi itu ya, maka kemudian kalau jadi presiden ya ragil medun-medun, jadi gubernur medun-medun, jadi pemimpin apapun gitu merasa terancam, akhirnya kejam dan sebagainya banyak terjadi di mana-mana, menggunakan segala kekuatannya kemudian mempertahankan ini itu dan sebagainya, karena tidak menyadari bahwa dirinya itu hamba Allah. Kalau dia mati itu semuanya kembalikan kepada Allah, tidak menyadari. Dan bahkan seharusnya dia menyadari bahwa hidup atau mati itu hanya sebagai cobaan, kan itu yang baik, yang buruk dan sebagainya. Kalau menjadi penguasa itu dianggap yang baik, yang baik itu juga cobaan. Kalau menjadi orang miskin dianggap buruk, ya buruk itu juga menjadi cobaan, kan itu. Coba dibuka dulu di dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 35 itu. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, ini bahasanya di sini wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu dikembalikan. Sama seperti apa tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama seperti Al-Hijr ayat yang ke-23 tadi. Allah lah yang mewarisi segalanya tadi, termasuk apa saja yang kita dalam tanda petik miliki, padahal sebenarnya bukan dimiliki, itu dipinjami saja oleh Allah, kan itu ya harus dibawa, harus digarisbawahi, di highlight di situ, wa ilaina turja'un. Kita betul-betul akan kembali kepada Allah, kemudian akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan ya terhadap ujian yang diberikan oleh Allah tadi. Wa nabluukum bisyai wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi rezeki apa yang diberikan oleh Allah betulkah sudah kita syukuri? Ya, musibah-musibah apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita sudahkah kita sabari, dan sebagainya. Nah, itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan sebenarnya itu sudah menyangkut semua kalau kita bicara khair dan syar tadi, kan itu tidak ada pilihan lain, kan itu. Ya, jadi teman-teman semuanya kita pahami betul bahwa kita akan kembali kepada Allah, ya semuanya akan dimiliki oleh Allah. Sejak kita mati di dunia ini juga segala hak sudah jadi milik Allah, maka kemudian harta yang kita miliki pun juga diatur dengan aturan Allah. Misalnya saja wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga, ini itu diatur gitu. Nah, laki-laki dapat sekian, perempuan dapat sekian dan sebagainya, semuanya Allah yang atur dalam konteks itu, kan itu. Dan pahami betul, kalau kita tetap ingkar, kita tetap kufur kepada Allah, ya artinya tidak bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah tadi, ya kita akan dijebloskan ke dalam neraka dan betul-betul tidak ada penolong bagi mereka. Ya, dibuka di dalam surat Taubah ya, Taubah surat ke-9 ayat yang ke-116 ya, bicara tentang itu. Tidak ada penolong, kita tidak ada penolong. Nanti Allah ditekankan bahwa Allah itu yang menghidupkan dan juga yang mematikan, kan itu. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-116.
Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Iya. Jadi saya tekankan di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yang memiliki kekuasaan kerajaan langit dan bumi. Enggak ada yang lain yang memiliki. Semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah, termasuk diri kita itu dan beserta harta kekayaan yang ada pada kita, semuanya itu adalah milik Allah gitu loh. Ya, maka beruntunglah orang yang mereka itu dijauhkan ke hatinya dari kikir sehingga mudah memanfaatkan apa yang dititipkan oleh Allah di jalan Allah itu. Ya, menjadi satu keberuntungan yang dahsyat, yang amat sangat besar sekali, yang nanti akan menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Akan tetapi yang berkubang dengan harta, tetapi ternyata kemudian dia mengambil sikap kikir terhadap hartanya, padahal kikir itu bagian dari sifat kemunafikan. Ya, bahkan cinta dunia itu juga menjadi sumber segala kejahatan dan sebagainya itu. Ya, itu menjadi orang yang amat sangat rugi dalam konteks itu kan itu. Ditekankan di sini yuhyi wa yumit, dia Allah yang menghidupkan dan dia Allah juga yang mematikan gitu loh. Ya, supaya kita itu betul-betul hormat kepada Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi tadi. Taat kepada Allah yang sudah menghidupi kita, menjaga keselamatan kita selama ini dan sebagainya. Ya, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah kan itu. Ya, akhirat nanti tidak ada pelindung dan penolong bagi kita selain Allah kan itu. Nah, beberapa saat yang lalu ada yang bertanya tentang istiqomah ya, yang kemudian kita buka surat Fussilat ayat yang ke 30 itu, kemudian juga disitir hadis yang berbicara tentang qul amantu billah tsumma istaqim dan sebagainya itu. Nah, orang-orang yang seperti itu yang mendapat perlindungan dari Allah, coba dibaca ulang ayatnya itu. Ayat 30, 31, 32 itu ya. Satu kesatuan. Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 30 sampai dengan 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Luar biasa, Allah memberi penghormatan kepada kita
Kalau kita menjadi orang yang beriman dan beristiqomah tadi gitu loh, Allah memberikan sajian yang luar biasa kepada kita. Allah yang melindungi kita ketika kita hidup di dunia dan juga melindungi kita ketika kita berada di akhirat nanti. Allah semua itu. Ya, kan sesuatu yang membahagiakan dalam konteks itu kan itu. Ya, di saat tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan yang lain, tetapi orang-orang yang beristiqomah dapat perlindungan, pertolongan dari Allah gitu. Ya, maka tentu pilihan kita enggak kemana, langkah kita itu sudah jelas di situ. Fa'in atau dabun, maka enggak kemana kamu pergi, itu harusnya sudah jelas, pergi di dalam menghambakan diri kepada Allah. Ya, pergi untuk menemui Allah, maka perjalanannya kita warnai dengan ketaatan kepada Allah itu sendiri kan itu. Ya, maka karena di sini yang mendapat perlindungan itu dalam bahasa ayat ini adalah orang yang beriman dan juga beristiqomah, ya. Maka nanti yang terkait dengan yuhyi wa yumit, terkait dengan Allah yang menghidupkan dan mematikan, itu juga mengingatkan kepada kita semua di situ. Ya, jadi mengingatkan kepada kita semuanya bahwa agar kita itu betul-betul selamat akhirat kita nanti gitu ya, maka kemudian yang harus kita lakukan ya beriman gitu loh, betul-betul mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kehidupan kita itu. Ya, coba dibuka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-158. Pasti kaitannya dengan yuhyi wa yumit itu sendiri. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Ya, ayat ini dengan cara yang lebih komprehensif, lebih lengkap, itu mengingatkan kepada kita, ya, supaya memahami betul bahwa Allah itu yang penguasa jagat raya ini, langit dan bumi itu jagat raya, semesta alam ini. Dan hanya Dia, Allah itu saja yang berhak untuk disembah, bukan yang lain-lain, bahkan bukan dirimu sendiri kan itu. Ya, hanya dengan cara seperti itu saja kita selamat dari kehidupan yang goncangan yang dahsyat di hari kiamat nanti di akhirat. Ya, dengan cara itu kita bebas dari siksa api neraka kan itu. Ya, diingatkan kita la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit itu. Tidak ada Tuhan selain Dia, yuhyi, Dia yang hidup, yang yang menghidupkan dan juga yang mematikan. Ya, maka kemudian diingatkan fa'aminu billahi wa rasulihi, supaya kita iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladina yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun kan itu. Ya, sama seperti tadi ketika kita
diingatkan dengan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sama ya, sangat. Artinya betul-betul untuk mencapai keselamatan akhirat itu kita betul-betul harus menyadari bahwa kita itu hadir di dunia ini dihidupkan dan dimatikan. Siapa Allah? Siapa Allah itu? Ya penguasa jagat raya ini kan, itu satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, untuk disembah oleh manusia, tidak ada yang lain selain itu kan itu. Maka orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah sumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, artinya juga terus baik, berbuat baik, terus banyak beramal soleh ya, dan sebagainya terkait dengan itu, maka mereka itu akan dapat janji Allah, diselamatkan di akhirat nanti dari siksa api neraka, masukkan di surga. Tetapi mereka yang lalai akan posisinya ketika dia hidup di dunia itu, bahwa sebenarnya dia adalah budak Allah, hamba Allah, dia diciptakan oleh Allah, dia dihidupkan dan kemudian juga dimatikan oleh Allah. Kalau tidak menyadari yang seperti itu, ya akhirnya akan sesat tadi kan itu. Ya mudah-mudahan ya, kita selalu ingat pertanyaan Allah tadi di ayat 28 dari surat Al-Baqarah tadi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kebenaran kepadanya kita dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban atas hidup dan mati yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Atas hidup dan mati yang sejatinya isinya hanya kebaikan dan keburukan, yang semuanya itu adalah cobaan dari Allah kepada kita. Yang lulus cobaan itu maka dia akan masuk surga, yang gagal menghadapi cobaan itu maka dia akan masuk neraka. Begitu aja saya kira Mas, apa yang sudah kita bicarakan dari asma Allah Al-Muhyi dan juga Al-Mumit itu. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dari Allah sebagai Al-Muhyi tadi yang menghidupkan itu, untuk bersyukur karena dengan hidup ini ya, kita bisa menikmati segalanya yang sudah kita nikmati. Dengan diberi anugerah pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, kita menjadi makhluk yang berkembang luar biasa hebat dibanding dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita dan sebagainya. Dan pahami ketika kita mengarungi kehidupan itu, kita akan menjumpai dua hal saja, yang baik dan yang buruk, dan dua hal itu semuanya menjadi cobaan untuk kita. Yang lulus mendapat kebahagiaan, yang tidak lulus ya akan mendapat kesesaran. Yang mematikan ya tidak akan diundur, karena memang waktunya sudah datang, ya kita tidak bisa menghindar dari malaikat maut itu sendiri kan itu ya. Ya, maka kematian itu sudah pasti dan datangnya kita tidak tahu kapan, maka setiap saat kita harus ready, kita harus siap ya untuk menghadapi kematian itu. Ya, betapa banyaknya saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang kemarin sore, kemarin siang itu masih bergaul dengan baik dengan kita, masih ke kantor bersama dan sebagainya, masih ngobrol, masih ngaji bersama, tiba-tiba kemudian habis masa hidupnya, dipanggil oleh Allah mendadak. Banyak yang terjadi seperti itu. Apalagi sekarang ini di kehidupan modern sekarang ini, banyak orang berpergian dengan menggunakan transportasi, banyak orang mati karena kecelakaan, banyak orang memanfaatkan teknologi listrik, banyak orang kesetrum dan akhirnya mati. Ya, banyak penyakit yang berkembang di luar nalar, kemudian akhirnya penyakit itu yang membunuh kita. Ya, banyak orang yang kelihatannya tidak sakit tapi kemudian mati karena stroke, karena serangan jantung, ya karena darah tinggi dan sebagainya. Banyak sekali itu. Maka betul-betul kita dituntut untuk setiap saat siap menghadapi kematian itu, untuk setiap saat bersyukur kepada Allah dan tidak gugur. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami.